Oke, sudah saya rekam, jadi nanti rekamannya akan saya tetap unggah di web kuliah ya. Kita akan langsung praktek aja ke codingnya. Share. Oke, udah ya. Oke, jadi materi untuk pertemuan tujuhnya itu kita akan belajar mengenai studi kasus bagaimana si table ini berelasi satu sama lainnya, dan juga bagaimana cara kita memanggil si row-row atau si data-data pada masing-masing table. Kita gabung misalnya kolom dari table A, table B, dan table C, kita gabung menjadi satu row. Nah, itu kita bisa menggunakan query join yang sudah kita kemarin pelajari ya. Ada left join, right join, full outer join, inner join, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai studi kasusnya. Jadi di pertemuan ketujuh ini kita akan judul bahasannya adalah query for multiple relation. Contoh misalnya kita punya table tuh kayak gini. Table yang pertama itu ada table mata kuliah. Table mata kuliah. Lalu ada table pembimbing, table dosen, table prodi, table TA, dan satu lagi yakni table mahasiswa. Nah, kalau kita lihat dari relasi-relasi table ini, ternyata table mahasiswa itu merupakan table yang jadi pusat table-table lain ya. Contoh kalau di sini kan matkul itu dia tidak berhubungan langsung dengan prodi, dengan TA, dengan pembimbing. Adapun dosen dia berhubungan dengan mahasiswa melalui pembimbing gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, si mahasiswa ini kebanyakan dia langsung terhubung ke table-table lain gitu ya. Contohnya mahasiswa dia langsung terhubung ke table prodi, mahasiswa langsung terhubung ke table TA. Nah, yang kayak gini, table yang kayak gini, table yang jadi pusat ini, biasanya disebut dengan table mirror. Kalau di istilah data warehouse ini adalah mirror table-nya. Dan yang di pinggir-pinggirnya ini, seperti matkul, pembimbing, prodi, dan TA itu, dia biasanya adalah supporting table, atau table penjelasnya aja gitu. Dia datanya tetap intinya ada di table matkulnya, ada di pembimbingnya. Nah, si mahasiswa ini hanya nyimpen si kodenya aja gitu. Nah, nanti misalnya di sini kan mahasiswa tuh ada kolom table mata kuliah. Di table mahasiswa ini nggak ada kan nama mata kuliahnya itu apa. Nama mata kuliah yang diambil oleh si mahasiswanya. Yang ada itu hanya kodenya saja. Nah, tapi dengan satu metode yang disebut dengan query join, kita bisa memanggil langsung misalnya nama mahasiswanya apa, NIM-nya apa, langsung kita panggil nama mata kuliahnya ataupun nama prodinya meskipun namanya itu merupakan kolom dari table lain. Nah, dengan syarat kedua tabelnya itu saling terhubung satu sama lainnya. Oke. Ada yang mau join lagi nggak? Belum ada ya. Oke, langkah pertama. Saya lain dulu ya ininya untuk XMPP-nya. Lalu MariaDB-nya. Nah, misalnya saya udah nyalain ininya, command prompt untuk bikin database-nya, MySQL-nya. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan itu kita akan membuat satu buah, kita akan membuat satu buah table dulu. Kita akan bikin table-tablenya dulu. Yang pertama kita buat itu adalah table matkul. Kalau kita lihat di sini table matkul itu kan dia bukan mirroring table-nya ya, bukan table yang terpusatnya. Nah, kenapa sih saya buat dulu table matkul, nggak saya buat table mahasiswanya itu terlebih dahulu? Nah, hal tersebut saya lakukan karena kalau kita mau
menghubungkan si tabel mahasiswa dengan tabel matkul misalnya, kita buat dulu nih tabel mahasiswanya. Si mahasiswa ini nantinya kan dia akan mereferensi tabel matkulnya ya. Sementara si tabel matkul ini dia masih belum ada. Nah, mau nggak mau setelah kita buat tabel mahasiswanya, kita buat tabel matkulnya, kita harus mengalter atau mengupdate si tabel mahasiswa ini. Kita kasih reference-nya atau kita kasih hubungannya antar si mahasiswa ke matkul ini. Nah, kalau dipikir-pikir kita bakal kerja 2 kali ya. Udah kita buat tabel mahasiswanya, ditambah lagi kita harus nge-alter terlebih dahulu. Nah, ada sebuah trik nih ya. Kalau misalnya teman-teman menghadapi kasus seperti ini, misal teman-teman dikasih skema oleh analisnya, analis programmernya atau analis sistem informasinya, dia misalnya punya tabel yang ada pusatnya seperti ini, pasti ya. Kalau suatu sistem informasi pasti dia ada mirroring tabelnya, ada tabel yang menjadi pusatnya gitu ya. Nah, dia tabel-tabel yang tidak atau relasinya itu minim, kita buat terlebih dahulu seperti ini. Si dosen ini dia relasinya hanya ke si pembimbing saja, prodi hanya ke mahasiswa saja, TA ke mahasiswa, dan matkul ke mahasiswa saja. Nah, sehingga kita tidak dan si tabel-tabel ini pun adalah tabel-tabel yang di reference atau tabel-tabel yang diacu, sehingga kita tidak perlu melakukan alter table lagi. Nah, hal tersebut kita lakukan untuk meminimalisir penggunaan si alter table-nya. Jadi ingat, langkah pertama itu kita pilih atau kita buat dulu tabel-tabel yang memiliki relasi minim dan tabel yang menjadi pusat atau menjadi referensi atau reference dari si tabel pusatnya itu. Contoh di sini yang pertama adalah kita akan membuat tabel matkul. Tabel matkul ini memiliki 2 buah kolom ya. Kolom yang pertama itu saya buat dulu database-nya di sini ya. Create database misalnya. UNAS misalnya. Create database UNAS, database exist, database sudah ada. Univ nasional, jadi univ nasional misalnya. Saya gunakan univ nasionalnya. Langkah pertama saya akan buat tabelnya dulu, tabel dari si matkulnya. Nah, di sini kita punya 2 buah kolom. Kolom yang pertama adalah kolom kode sebagai primary key-nya. Dan kolom yang kedua adalah kolom namanya. Kalau teman-teman males untuk nulisnya atau takut salah, teman-teman bisa langsung kopas aja nih. Ini copy, paste, saya yakin bisa, soalnya sudah saya coba juga. Sekarang kita punya 1 buah table ya. Table matkul, dia kolomnya kode sebagai primary key, dan nama sebagai tipe datanya varchar gitu. Lalu yang kedua kita buat table prodinya nih, prodi yang ini ya. Ini dia prodi. Kita buat table-table yang di pinggir-pinggirnya dulu. Ini. Saya copy dulu, di paste, oke. Kita sekarang sudah punya table prodi. Nah, seperti ini. Kita buat lagi table TA atau tugas akhirnya. Kurang lebih sama ya untuk si kolomnya itu, cuma bedanya yang si TA ini dia charnya 5, kalau yang lainnya dia charnya 4. Kenapa 5? Jadi saya maunya gini, saya mau bikin datanya tuh misalnya untuk si mata kuliah tuh dia M001, untuk si prodi itu P001 misalnya. Nah, kalau TA itu kan dia singkatannya kayaknya kalau T aja gitu ya, T001 kayak kurang bagus gitu ya. Jadi saya bikin 5 agar bisa diisinya tuh misalnya TA001 gitu. Ini terserah teman-teman. Ini hanya ini aja ya, hanya preference atau hanya pilihan saja gitu. Lalu sekarang saya create si table TA-nya. Tadi dia bedanya hanya di kodenya ini, tipe datanya char 5. Kita describe lagi. Describe TA ya. TA seperti ini. Dan lalu kita buat, nah tadi kan kita sudah buat nih table si matkulnya, table prodinya, table TA-nya. Nah, si mahasiswanya masih belum dibuat nih ya. Table dosennya pun tadi sudah kita buat gitu ya. Table dosennya pun sudah kita buat. Sorry, di sini table, oh dosennya belum ya. Kita buat dulu aja nggak apa-apa. Table dosennya kita buat juga.
Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau semuanya sudah kita buat, dosennya sudah ada, prodinya udah ada, TA-nya udah ada, matkulnya sudah ada, kita bisa bikin tabel, di sini mahasiswa dia masih mengacu ke pembimbing ya. Tapi pembimbing itu yang mengacunya, oke, kita buat tabel mahasiswanya dulu. Karena si pembimbing ini nantinya dia akan mengacu ke tabel mahasiswanya ya. Jadi dia mengacu di NIM-nya atau nomor induk mahasiswanya. Nah, berarti yang kita buat itu yang pertama adalah tabel pembimbingnya dulu, baru tabel mata kuliahnya. Tabel mahasiswanya dulu, baru tabel pembimbingnya. Karena si tabel pembimbing nantinya dia akan mereference atau dia akan mengacu ke tabel mahasiswanya. Nah, di sini tabel mahasiswanya dia ada kolomnya, diantaranya ada NIM, ada nama, kode matkul, kode prodi, kode TA. Lalu di bawahnya ini dia adalah DDL untuk mereference atau mengacunya ya. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Foreign key, lalu dalam kurung dia nama kolomnya yang ada di tabel mahasiswanya, lalu diikuti dengan reference, dan diakhiri dengan nama tabelnya dalam kurung nama kolomnya. Nah, bedanya ini constraint, dia adalah dibikin unik ya. Ini nama relationnya, teman-teman bisa ganti atau pilih nama yang lain, tidak mesti mahasiswa TA. Cuma kalau di sini kenapa saya kasih nama constraint-nya mahasiswa TA? Saya representasikan si mahasiswa TA ini, dia mahasiswanya itu adalah tabel mahasiswa, underscore itu adalah penghubung, dan TA-nya itu adalah tabel TA-nya. Jadi dia adalah relasional antar tabel mahasiswa dan TA-nya. Lalu DDL selanjutnya adalah unique, dan di dalam kurungnya dia diikuti dengan kolom yang akan dijadikan atau yang akan mengacu ke tabel si TA-nya tadi. Dalam kasus ini adalah kode TA-nya. Nah, ini bisa kita kopas juga. Saya copy juga. Paste. Sekarang sudah berhasil dibuat. Kita describe mahasiswa. Sehingga kita sudah punya tabel mahasiswa dengan foreign key yang sudah didefinisikan juga. Contohnya lihat di sini. Kode mata kuliah dia key-nya multiple. Mul itu artinya multiple. Multiple itu dia dapat diisi lebih dari satu atau hubungannya itu adalah many. Kode prodi di sini dia tipe datanya key-nya itu adalah juga, multiple, nah many juga. Sedangkan di sini kode TA dia adalah unique. Unique itu adalah singkatan dari unique. Unique itu dia tidak boleh diisi atau tidak boleh sama nilainya, atau dia hanya memiliki satu nilai saja. Oke. Tadi create table-nya udah, sekarang saya akan menginsert data ke masing-masing tabelnya. Yang pertama kita isi dulu dengan ke table mata kuliahnya ya. Kita paste. Sekarang kalau misalnya kita paste, kita select bintang from matkul, sehingga sudah ada data-datanya sebagai berikut. Dia ada tiga program studi. Yang pertama adalah basis data, yang kedua data mining, yang ketiga adalah pemrograman web. Lalu untuk prodinya, di sini ada 3 prodi. Prodi yang pertama ada SI, yang kedua ada TI, yang ketiga adalah ilmu komputer. Kita copy juga, paste saja langsung. Sehingga kalau kita select bintang from prodi, nah nantinya prodinya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita insert datanya ke nama dosennya. Di sini ada Dr. Fauzia, Dr. Septi, dan Dr. Ucuk. Dosennya ada 3, kita paste juga. Sehingga kalau misalnya kita select dosennya, maka kita sudah punya 3 dosen seperti yang sudah kita input seperti tadi ya. Nah, sekarang judul TA-nya kita insert juga. Jadi teman-teman tinggal kopas saja ya untuk nyoba-cobanya. Nanti kalau untuk mempelajarinya teman-teman bisa coba-coba lagi, coba difahami lagi, ganti-ganti value-nya. Biasanya kalau saya belajar coding itu gitu. Ini TA-nya ya. Oke, judul TA-nya juga sudah. Nah, sekarang kita insert ke mahasiswanya. Tentu saja, kenapa si insert mahasiswanya ini belakangan? Karena saya ingin mengisi table yang akan di-reference-nya dulu. Matkul dulu, prodi dulu, TA dulu. Nah, kalau semuanya sudah di-reference, otomatis si mahasiswa ini dia tinggal, kalau misalnya semuanya sudah dibuat, table reference ini,
otomatis si mahasiswanya itu tinggal reference saja gitu kan, tanpa harus memunculkan pesan error, karena kalau misalnya yang di reference itu value-nya nggak ada kan dia akan memunculkan pesan error ya. Sekarang kita insert untuk data mahasiswanya, sehingga kalau misalnya kita select bintang from mahasiswa, maka si mahasiswanya itu memiliki table atau isi table sebagai berikut. Nah, di sini dia hanya ada NIM mahasiswanya saja, namanya saja, dan kode matkul, kode prodi, dan kode TA-nya. Di sini teman-teman perhatikan, di sini nggak ada ya. Nggak ada nama matkulnya, nggak ada nama prodinya, nggak ada nama TA-nya. Tentu saja nama matkul, nama prodi, dan nama TA-nya itu dia ada di table masing-masing. TA namanya ada di table TA, prodi adanya di table prodi, dan matkul adanya di table matkul. Nah, tapi nantinya misalnya saya pengen manggil si Firzatullah ini, dia mata kuliah yang diambil tuh apa sih? Atau prodinya tuh nama prodinya apa sih? Tidak berbentuk kode. Nah, kita bisa memanggilnya dengan cara menggunakan query join ya. Join query-nya. Nah, sekarang kita ini juga isi juga untuk data relasinya ke yang dosennya tadi. Sorry, di sini table universitas pembimbing doesn't exist. Pembimbing show tables. Pembimbing oh belum kita buat ya. Mana tadi create table pembimbing. Nah, ini dia pembimbingnya, kita buat dulu. Kalau udah kita buat, baru bisa kita isi ya pembimbingnya. Nah, ini sekarang kita isi data pembimbingnya atau relasinya ya. Cannot add or update cheat row for NT consent file. Universitas pembimbing consent, pembimbing lah maksudnya. NIM bla 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 bla. Describe pembimbing. Tipe datanya dia NID ke NIM, lalu di sini mahasiswanya dia NIM-nya gede ya. Kita drop dulu aja pembimbingnya, drop pembimbing. Ternyata dia kayak sensitif juga ya. Drop you cannot error the syntax dengan correspondent to your server. Pembimbing. Drop pembimbing. Drop table pembimbing, sorry. Nah, mungkin di sini tadi mana ya? Dia nama NIM-nya tuh harus besar. Sorry, di-create. Oke, di sini NIM describe dosen show tables, lalu kita describe dosennya. Nah, dia ada NID dan ada namanya. Tentu saja di sini NIM-nya ya ternyata besar. NIM seperti ini. Coba paste. Sekarang kita describe pembimbing. Describe kurang R. Describe pembimbing. Dia tipe datanya ada NID dan NIM-nya. Lalu kita insert si data pembimbingnya tadi ya. Yang ini. Insert into pembimbing, dan masih error, cannot add or update a cheat row of foreign consent file. Pembimbing. Sorry, insert into pembimbing. Kita describe pembimbingnya. Values. Kenapa error? 651170031. Oh, tentu saja depannya dia NID ya, NID NIM. Describe pembimbing.
select pembimbing bintang from pembimbing, dia masih kosong. Untuk dosennya D001 udah ada. Mahasiswanya juga sudah ada harusnya ya, G65170031. Kenapa tidak bisa insert into pembimbing? Kita describe dulu deh pembimbingnya tadi, NID ya, NID dan NIM. Insert into pembimbing, values, NID-nya tentu saja D001 dan untuk mahasiswanya G6511700031 ya. Kenapa masih belum bisa? Kita drop dulu aja deh pembimbingnya. Drop pembimbing. Drop table pembimbing. Kenapa ya nggak bisa? Dia bukan benar. NID, NIM untuk si mahasiswanya describe mahasiswa. Di sini dia NIM ya, mahasiswanya NIM. Tipe datanya char 10. Oh, tentu saja NIM-nya di sini 4 ya, tipe datanya 4 di sini. Harusnya dia tipe datanya tuh 10 karena di sini kan tipe datanya 10 juga ya. Nih, NIM itu dia tipe datanya char 10. Nah, sedangkan tadi kita buat itu dia di sini NIM-nya tipe datanya 4. Pasti dia akan salah. Nah, tipe data yang dirujuk atau yang merujuk maupun yang tipe data kolom yang merujuk dan dirujuk dia tipe datanya harus sama. Misal yang dirujuk itu adalah ini mahasiswa, tipe datanya char 10, dan di tabel pembimbing ini dia akan merujuk kolom si tabel mahasiswanya. Tipe datanya harus char 10 juga, nggak boleh sama ya. Nggak boleh beda, harus sama. Nah, sekarang kita buat tabelnya, tentu saja sekarang sudah bisa kita insert si pembimbingnya. Pasti benar, oke. Select bintang from pembimbing. Tentu saja sekarang kita sudah punya datanya. Seluruh datanya punya ya. Pembimbing sudah ada, mahasiswa sudah ada, dosen sudah ada, matkul sudah ada, begitu juga dengan prodi. Semuanya sudah ada ya. Nah, lalu kalau kita sudah punya datanya dan kita sudah punya tabelnya, sekarang kita belajar mengenai query join-nya. Gimana caranya? Misalnya di sini saya punya tabel seperti ini kan, tabel mirrornya seperti ini. Saya mau manggil misalnya NIM-nya saja, lalu namanya saja, tapi saya tidak mau yang dipanggil itu adalah kode matkulnya. Saya mau nama matkulnya yang dipanggil gitu. Yang ditampilkan tuh kode matkulnya. Nah, caranya itu seperti gimana? Di sini kita akan ikuti langkah-langkah yang ada di PowerPoint-nya. Nah, yang pertama misalnya kita akan manggil atau gabung si tabel mahasiswa ini dengan tabel prodinya. Kan kalau di tabel mahasiswa tadi di sini adanya kode prodi ya, nggak ada nama prodinya. Nah, tapi sekarang saya pengennya tuh keluarannya atau tampilan akhirnya itu yang dipanggil itu dia NIM, namanya si mahasiswanya, NIM si mahasiswanya, lalu nama mahasiswanya dan nama prodinya. Padahal kan tadi di mahasiswa itu dia nggak ada nama prodi kan, hanya ada kode prodi saja. Nah, tapi karena si kode prodi itu sudah reference atau sudah dihubungkan dengan tabel prodi ini, maka kita dapat melakukan query join-nya. Nah, gimana caranya? Langkah pertama kita tuliskan dulu di emailnya, select. Lalu apa yang akan mau kita ambil? Di sini saya mau mengambil kolom dari tabel mahasiswa. Saya tulis di sini dulu, mahasiswa.nim. Nah, yang saya akan ambilin itu sebagai apa sih di kolom yang ditampilkan ininya? Nama kolom atasnya ini mau ditampilkan sebagai apa? Nah, kita bisa menggunakan S misalnya, NIM. Lalu saya akan ambilnya NIM juga. Jadi di sini S-nya S NIM. Lalu koma yang mau dipanggil apa lagi? Yang dipanggil tentu saja mahasiswa.nama S nama mahasiswa, misalnya nama underscore mahasiswa.
Dan yang ketiga adalah prodi ya. Prodi dot nama ya. S nama prodinya. Lalu kita lakukan joinnya. Joinnya di sini saya maunya inner join ya. Oh sorry, di sini ditulis dulu from mahasiswanya. Lalu kita join. Joinnya dengan table apa sih? Tentu saja di sini kita sudah mengambil prodi. Maka yang akan kita panggil adalah atau kita join itu adalah table prodi. Nah, sama seperti query join yang sudah kita pelajari, dia terhubungnya itu ada di mana sih? Terhubungnya tentu saja yang menghubungkan kedua table ini dia ada di kolom. Kalau di mahasiswanya kode prodi ya. Mahasiswa dot kode prodi sama dengan prodi dot kode ya tadi. Di prodinya tuh dia di ini ya. Sorry nih. Dia di kodenya kan yang terhubung sama si kode prodi ini. Nah, dia kita tuliskan on mahasiswa.kode_prodi underscore prodi sama dengan prodi.kode. Nah, maka yang akan keluar, oh, sorry di sini dia salah. Prodi join prodi from mahasiswa on mahasiswa.kode_prodi. You have an error syntax. Check manual correspond to your MariaDB server version for the right syntax to near prodi. Di sini misal inner join ya, sorry saya di sini join doang, misalnya from mahasiswa inner join, misalnya inner join on-nya tadi ini dia masih error juga. Error di mana? Coba kita lihat, kita telaah select. Kalau kita ikutin di sini select mahasiswa seperti ini ya. Kita kopas dari PowerPoint-nya, select mahasiswa sname, misalnya nama prodi nama S prodi, oke. From mahasiswa, enter, inner join, lalu on mahasiswa.kode_prodi dan prodi kode. Nah, tadi error di mananya ya? Kalau pak ngikutin si PowerPoint ini ternyata benar ya. Kita coba lagi sekali lagi, saya penasaran. Select mahasiswa mahasiswa.nim, S nim-nya apa? Ini M ya, ini dia aja deh. Mahasiswa dot nama S nama mahasiswa misalnya. Mahasiswa prodi dot nama S prodi. Misalnya kayak gini. From mahasiswa. Oke. Inner join prodi on mahasiswa dot kode underscore prodi sama dengan prodi dot kode. Nah, ternyata bener ya. Tadi kayaknya ada sintaks yang salah. Nah, jadi untuk manggil atau untuk ngejoin kedua table itu, caranya itu seperti tadi ya. Yang pertama kita tulis dulu select-nya, apa yang akan diselect. Di depannya itu nama tabelnya, dan titik dihubungkan dengan titik yang belakang itu adalah nama kolomnya. Contohnya di sini mahasiswa.nim, berarti dia table mahasiswa, dan nim ini adalah kolom nama kolomnya gitu ya, yang akan dipanggilnya, dan dia akan dijadikan S apa? S nim, di sini nim, NIM ya. Dan di sini S nama underscore mahasiswa. Nah, maka di atasnya dia pas tampilnya adalah nama underscore mahasiswa. Dan prodi ini bisa kita ganti juga, misalnya prodi di sini S-nya S program studi misalnya. Program underscore studi misalnya. Bisa juga. Pro mahasiswa, Indonesia prodi. Nah, dia langsung ke ubah gitu ya. Program underscore studi. Tidak prodi saja gitu namanya. Lalu from-nya dari mana? From itu adalah table intinya. Table intinya kan di sini base table-nya itu ada di mahasiswanya dan table joinannya atau table pendukungnya. Di sini table pendukungnya adalah prodi dan on terhubungnya itu di mana? Terhubungnya pada table mahasiswa sama table prodi yang mahasiswanya di kolom kode prodi dan prodinya itu di kolom kodenya. Seperti itu. Lalu contoh yang kedua, misalnya di sini ada table matkul. Kita panggil, dia sama seperti tadi ya. Misalnya di sini saya panggil, kan mahasiswa tuh
select bintang from mahasiswa. Tabel mahasiswa tuh dia isi tabelnya itu hanya ada kolom matkul aja, nggak ada namanya. Nah, sekarang saya pengen panggil nama matkulnya apa. Si mahasiswa ini dia ngambil matkulnya apa. Tidak dalam bentuk kode gitu. Maka kita bisa tulis lagi select mahasiswa dot name, S-nya apa, S-nya misalnya nomor induk, nomor underscore induk, terserah ya. Teman-teman bisa ubah sesuka hati teman-teman. Mahasiswa dot nama, misalnya S-nya S nama aja, nama gede kayak gini misalnya. Lalu yang akan kita panggil tentunya nama matkulnya, matkul dot nama, S-nya apa, S-nya misalnya nama matkul, from mahasiswa, inner join, joinnya kemana, joinnya ke tentu saja table matkul, onnya on mana, onnya mahasiswa dot kode matkul sama dengan prodi atau matkul dot kode ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dia nama matkulnya diganti jadi S nama underscore matkul, nama mahasiswa jadi nama, nomor NIM-nya jadi nomor induk. Sekarang gimana kalau kita mau ngejoin TA-nya nih? TA-nya itu kan tadi one to one ya. Kalau one to one kurang lebih dia masih sama ya dengan ngejoin yang tadi, ngejoin yang many to one. Kita bisa misal di sini kan tadi mahasiswanya kayak gini, kita mau nampilin judul TA-nya misalnya. Tadi kita punya TA-nya itu ya nama judul TA-nya itu apa. Kita joinnya sama seperti cara sebelumnya, kita select dulu. Lalu apa yang akan kita panggil pada tabel utamanya? Di sini tabel utamanya akan saya panggil adalah mahasiswa.name. Kalau nggak pakai S pun bisa ya. Di sini mahasiswa.name, mahasiswa.nama misalnya, atau ta.nama, bisa kayak gini, nggak pakai S pun. Tergantung selera teman-teman, apakah mau pakai S atau enggak, mau diubah apa enggak nama kolomnya gitu. Inner join TA ya, tentu saja on mahasiswa dot kode TA underscore TA sama dengan TA dot kode. Nanti dia, nah tapi kekurangan ya kalau nggak kita S, nantinya dia nama kolom itu akan ambigu. Di sini namanya ada dua, ada nama aja dan sebenarnya nama ini ya, nama TA-nya, judul TA-nya gitu. Tapi karena tidak kita S dan kedua kolom itu dia memiliki nama yang sama, yang satu kan dia di tabel TA nama kolomnya nama, dan yang satu mahasiswa kolomnya nama gitu, namanya nama gitu ya, tabelnya tabel mahasiswa. Nah, ketika kita panggil tanpa kita lakukan S atau tanpa kita ubah namanya, maka nanti dia akan ambigu seperti ini. Jadi langkah baiknya kalau teman-teman kasih S, misalnya sini TA-nya saya ganti lagi, saya S misalnya nama judul aja deh, judul from mahasiswa inner join TA on mahasiswa. Nah, seperti ini. Kalau misalnya diganti nama si kolom TA-nya ya. Dan yang terakhir adalah penggabungan dari kedua tabel. Jadi kan kalau tadi kita di contoh kasusnya tuh si tabel pembimbing ini dia mengacu ke dua tabel ya, karena dia hubungannya tuh many to many. Dia mereference ke mahasiswa dan juga dia mereference ke dosen. Nah, gimana cara ngambilnya? Kan di pembimbing ini dia hanya ada kolom NIP dan NIM aja, nggak ada kolom nama mahasiswanya siapa, nama dosennya siapa, itu nggak ada ya. Jadi ketika misalnya saya select bintang from pembimbing, nah tapi hanya ini aja, hanya kode si dosennya aja dan kode si mahasiswanya saja. Nah, tapi misalnya saya maunya nama mahasiswanya itu siapa, dia prodinya tuh apa, lalu dia nama dosennya tuh siapa gitu. Tidak hanya NID-nya aja. Nah, bisa kita gunakan query join juga. Query join-nya beda dengan yang tadi, tapi secara konsep tuh sama. Bedanya di sini kita menggunakan 2 kali inner join. Jadi langkah yang pertama, kita
tuliskan dulu select, lalu nama kolom yang akan dipanggil. Pada kasus ini saya akan misalnya yang akan saya panggil itu dia nama mahasiswanya ya, mahasiswa dot nama, misalnya dia S nama mahasiswa, lalu misalnya yang kedua mahasiswa dot prodi, S-nya S prodinya, lalu misalnya mahasiswa atau dosen dot nama S nama dosennya, misalnya seperti ini. From-nya from dari mana? From-nya dari tentu saja dari tabel si pembimbingnya, karena tabel pembimbingnya ini dia yang reference-nya pembimbing. Lalu kita inner join yang pertama, inner join. Nah, tabel pembimbing ini kan dia berhubungan dengan si mahasiswa di NIM-nya ya. Kita tulis di sini pembimbing dot NIM sama dengan mahasiswa dot NIM. Satu sudah ya. Nah, lalu kita lakukan lagi atau sorry, ini salah ya. Harusnya kita seperti ini dulu ya. From pembimbing, inner join, pembimbing aja, belum on ya. Pembimbing, sorry bukan pembimbing ya, apa tadi? Mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, lalu on-nya di mana? On-nya itu mahasiswa atau pembimbing ya. Pembimbing .nim sama dengan mahasiswa .nim. Nah, lalu bisa kita lakukan join lagi, join yang kedua nih, inner join lagi. Kali ini ke dosen ya, inner joinnya. On pembimbing.nid sama dengan dosen.nid. Nah, sorry di sini unknown mahasiswa.prodi. Tentu saja adanya kode prodi ya. Kode prodi di sini adanya, nggak ada kolom prodi. Kode underscore prodi. From pembimbing, inner join mahasiswa, on-nya ini, inner join dosen. Nah, maka dia akan tampil sebagai berikut. Nama mahasiswanya Firzatullah, nama dosennya Dr. Fauziah misalnya. Seperti ini ya. Nah, lalu gimana kalau misalnya saya mau si prodinya ini nggak nama aja gitu. Nggak hanya kode aja. Nah, kita bisa melakukan join satu kali lagi. Tentu saja yang di-select di sini bukan mahasiswa.prodi, tapi prodi.nama ya. Kita join lagi dengan table prodi ya. From pembimbing, inner join mahasiswa, on pembimbing mahasiswa, bla bla bla, inner join dosen. Ini tentu saja prodinya nggak ada. Harusnya kita join dulu. Sorry, pembimbing. Kita join lagi, misalnya inner join. Sama misalnya tadi apa? Prodi ya? Prodi. On-nya on apa? On-nya prodi, mahasiswa dot kode prodi ya. Kode prodi sama dengan prodi.kode. Nah, seperti ini. Sorry, dia dipanggilnya kode prodinya ya. Salah lagi. Harusnya di sini jangan kode prodi ya. Harusnya di sini prodi.nama s prodi. From pembimbing, inner join mahasiswa, oke, inner join dosen, inner join prodi. Nah, maka prodinya pun dia yang muncul adalah namanya. Nah, gitu cara melakukan query join dan fungsi dari query join-nya gitu. Nah, query join ini sangat berguna banget teman-teman kalau misalnya teman-teman nanti berkecimpung di industri software engineering atau software production ya.